Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini, pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang materi yang baru mengenai cerpen. Ya, oke. Sebuah cerpen dikatakan cerpen itu apabila jumlah katanya 500 sampai 5.000 kata. Dan kenapa dia biasanya disebut dengan cerpen? Karena cerpen itu kependekan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek ini identik hanya dibaca dengan waktu yang tidak terlalu lama. Gitu. Adapun karakteristik dari cerpen itu sendiri, ya, yang pertama struktur atau alurnya itu sederhana karena dia tidak membutuhkan cerita yang panjang seperti yang ada di dalam novel, sehingga hanya terdiri dari penanjakan, konflik, dan peluraian. Kemudian, di dalam cerita cerpen itu hanya melibatkan tokoh yang tidak terlalu banyak. Biasanya tokoh sentralnya itu 1 sampai 3 tokoh saja, gitu ya. Kemudian tema dan latar juga serta masalah itu terbatas, ya. Latarnya, masalahnya itu terbatas, tidak sekonflik atau tidak sebanyak pada saat kita membaca novel. Nah, ketika kita membaca sebuah cerpen, kita akan menemukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Nilai-nilai yang ada di dalam cerpen diantaranya adalah yang pertama adalah nilai agama, kemudian ada nilai budaya, ada nilai sosial, dan juga ada nilai moral. Apa sih nilai agama itu? Nah, nilai agama adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia, benar atau salah, ketika kita menjalankan atau tidak melaksanakan apa yang Tuhan berikan, gitu ya. Melaksanakan perintah serta meninggalkan larangannya. Itu nilai-nilai agama. Jadi lebih ke kalau kita kalian mengerjakan itu ada biasanya nilai-nilai religius itu sama dengan nilai-nilai agama. Jadi berkaitan dengan agama ya. Kemudian yang berikutnya ada nilai-nilai budaya. Ya, apa sih itu nilai budaya? Nah, nilai budaya itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, ya, kebiasaan kita, eh, kemudian pemikiran manusia, ya, itu nilai-nilai budaya. Kemudian untuk nilai-nilai sosial itu berkaitan dengan sikap kita, perilaku kita terhadap sesama, ya, hubungan antara kita dengan orang lain. Nah, itu nilai-nilai sosial. Sedangkan nilai moral itu lebih identik kepada baik dan buruk diri seseorang. Jadi diri kita sendiri, ya. Tetapi bagaimana sikap kita, baik buruk sikap kita itu di kehidupan bermasyarakat, gitu. Nah, adapun unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen, kalian harus mengetahui bahwa unsur-unsur di dalam sebuah cerpen itu ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, yang akan Ibu jelaskan ini adalah unsur-unsur pembangun intrinsik, yaitu dari dalam cerpen itu sendiri. Yang pertama adalah tema, ya. Apa sih itu tema? Nah, jadi tema itu adalah ide pokok, cerita, gagasan yang membangun si cerita tersebut, ya, ide pokoknya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah cerpen, maka yang pertama harus kita tentukan adalah temanya. Mau kita buat cerita seperti apa cerpen kita itu. Nah, biasanya tema yang ada di dalam cerpen itu menyangkut tentang permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi di kehidupan manusia, ya. Misalnya tentang kasih sayang, tentang percintaan, tentang hubungan masyarakat, gitu, tentang keluarga, tentang persahabatan, gitu ya. Itu tema ya.
Kemudian yang berikutnya ada amanat. Amanat atau pesan. Nah, pada umumnya pesan atau amanat itu di cerpen itu ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Tetapi yang biasanya ada di dalam cerpen itu adalah yang tersirat. Tersirat itu artinya tidak tertulis di dalam cerpen, tapi ketika pembaca membaca cerpen tersebut, kita mengetahui pesan atau amanat apa yang disampaikan oleh penulis di dalam cerita tersebut. Ya, pesan atau amanat ini adalah berupa ajaran atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada pembaca cerpen, gitu. Ya, jadi hal apa atau pembelajaran apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang di dalam cerpennya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah penokohan. Nah, penokohan ini berkaitan dengan karakter, berkaitan tentang watak, ya, di mana tokoh di dalam sebuah cerita itu pasti memiliki watak yang berbeda-beda atau memiliki karakter yang beda-beda. Nah, dalam penokohan ini biasanya disitulah dikembangkan karakter dari tokoh-tokoh utama, gitu. Kemudian ini adalah beberapa cara-cara penggambaran karakter atau sifat dari tokoh, ya. Yang pertama ada teknik analitik langsung. Teknik analitik langsung itu di mana seorang penulis atau pengarang menuliskan atau langsung memberitahukan kepada pembaca sifat atau tabiat atau karakter dari si tokoh tersebut di dalam cerita. Jadi diberikan secara langsung. Misalnya di dalam cerpen itu ada kalimat seperti ini, Budi memang pemalas gitu. Nah, dari kata itu berarti teknik analitik langsung, di mana langsung disampaikan oleh pengarang sifat dari si Budi ini berarti pemalas gitu. Ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh ini maksudnya adalah jadi di dalam cerita nanti akan ada akan tertulis seperti apa sih perilaku tokoh tersebut gitu dituliskan. Tapi mungkin tidak secara langsung seperti teknik analitik gitu ya. Kemudian ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Terkadang kita akan tahu pengungkapan jalan pikiran tokoh. Pengungkapan jalan pikiran tokoh ini maksudnya adalah kita bisa mengetahui sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dari hal-hal yang dia ungkapkan dari pikirannya. Gitu. Yang terakhir ada penggambaran oleh tokoh lain. Penggambaran oleh tokoh lain ini maksudnya seperti misalnya si dari tokoh utama itu menceritakan misalnya adikku adalah seorang gadis yang cantik. Walaupun cantik, sikapnya sangat sopan. Nah, itu penggambaran tokoh lain terhadap si tokoh adik tersebut. Gitu. Kemudian unsur intrinsik atau unsur pembangun cerpen yang berikutnya adalah alur, ya. Nah, alur ini biasa juga kita kenal dengan plot, ya, atau gampangnya adalah jalan cerita, di mana setiap alur itu berbeda-beda. Ada alur maju, ada alur mundur, ada juga yang campuran, begitu. Nah, alur ini adalah merupakan pola pengembangan cerita yang biasanya berbentuk hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Kronologis itu berurutan waktunya, ya.
Nah, biasanya cerpen itu beragam ya. Alur yang disampaikannya itu beragam, dan alur ini berpengaruh kepada pola pengembangan cerita sehingga cerita tersebut menjadi menarik dan mudah dipahami, juga logis. Logis itu berarti masuk di pikiran ya, masuk di logika. Nah, alur itu dibagi menjadi ada alur progresif atau alur maju ya, dan juga ada pula yang disebut dengan alur yang flashback ya. Jadi ada progresif atau maju, jadi dia bercerita berurutan waktunya ya, dari mulai kecil, dewasa, besar gitu sampai meninggal, atau bisa juga dia flashback. Jadi dia menceritakan kisah yang sudah lewat gitu ya, atau alur mundur. Nah, latar atau setting itu dibagi lagi, jadi latar itu tidak identik dengan tempat saja, atau latar atau setting itu tidak identik dengan tempat, tapi bisa juga waktu, juga budaya atau suasana yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, latar dalam suatu cerita itu bisa bersifat faktual itu ya nyata, atau juga bisa imajinatif. Jadi kadang-kadang kalau namanya kita buat cerpen itu kan cerita fiksi ya. Jadi boleh misalnya kamu membuat cerita seperti yang dilakukan oleh J.K. Rowling dalam Harry Potter, ya. Itu di situ kan fiktif banget ya, ada sekolah sihir gitu ya, kemudian ada sapu terbang gitu, atau cerita Aladin ada permadani yang bisa mengajak kita, bisa membawa manusia terbang kemana-mana gitu, jadi nggak usah pakai pesawat. Nah itu masuk ke dalam imajinatif gitu ya. Nah, fungsi dari latar itu sendiri adalah untuk memperkuat serta mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalan suatu cerita. Jadi mendukung ceritanya tersebut. Kalau tidak ada latar, ya ceritanya jadi tidak jelas gitu ya. Kalau kita membaca sebuah cerita, membaca sebuah cerpen, itu kita ketika dijelaskan gitu, misalnya Dilan dan Milea bertemu di gerbang sekolah. Ketika mereka bertemu, sinar matahari itu sedang terik-teriknya. Nah, dari cerita itu, dari kalimat itu kan kita bisa tahu, oh, bisa tergambar di bayangan kita, oh, ini si Dilan sama Milea lagi ada di depan gerbang, gitu kan. Kita pasti ada imajinasi kita. Kemudian matahari sedang terik-teriknya, oh, berarti ini siang hari, gitu ya. Memang jamnya pulang sekolah, begitu. Nah, ini bisa kamu lihat di sini, ya. Di sini ada contoh. Sesampainya di rumah, kulihat sesosok lelaki separuh baya duduk termenung di ruang tamu. Terlihat di raut wajahnya kekhawatiran yang teramat dalam. Senyum canda yang menjadi khasnya tak nampak sedikit pun. Ayah, pengorbananmu itu untuk hidupku sangatlah luar biasa. Seisi bumi ini pun tak akan bisa melunasi semua yang telah engkau berikan dalam hidupku. Nah, dari sini kita tahu ya, latar tempatnya itu adalah ruang tamu, adalah sebuah rumah, dan lebih spesifiknya adalah ruang tamu. Suasananya ya yang terjadi dalam cerita ini ya, mungkin yang bisa terlihat adalah kekhawatiran ya, kesedihan gitu ya, suasana hening gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ada yang berikutnya adalah sudut pandang ya. Sudut pandang itu adalah maksudnya posisi pengarang atau penulis cerita di dalam cerita. Ketika kita akan menulis sebuah cerpen, kita harus mengetahui diri kita sebagai penulis itu mau jadi apa. Apakah kita mau menjadi tokoh utama di dalam cerpen yang kita tulis, ataukah kita mau menjadi bukan tokoh utama tapi orang lain yang mengetahui cerita tersebut, begitu. Jadi sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam cerita. Nah, di dalam sebuah cerpen, di dalam sebuah cerita, sudut pandang itu terbagi menjadi ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Ya, kalau sudut pandang orang pertama, ciri khasnya itu adalah biasanya di dalam cerita itu ada kata aku, ya, ada kata aku, saya, hamba, beta. Nah, sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga, itu biasanya kita memakai kata dia, kamu, mereka, atau juga bisa dengan nama orang.
gitu ya. Itu sudut pandang orang ketiga. Jadi dalam sudut pandang yang ada di dalam cerpen itu ada dua. Ya, Ibu ulang sekali lagi, ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Cirinya, kalau orang pertama adalah si pengarang atau si penulis memposisikan dirinya adalah tokoh di dalam cerpen itu. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga, si pengarang atau si penulis itu memposisikan dirinya sebagai orang lain di luar dari cerita tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian ini di sini ada contohnya nih di paling atas ya. Ada kalimatnya, sejak kecil sebagai anak sulung aku menjadi teman bagi ayah. Nah, dari kata akunya sendiri sudah dapat dipastikan bahwa cerita yang paling atas ini adalah menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya. Sedangkan yang kedua ada kalimat latar belakang keluarga membuat pola pikir Khadijah berubah. Menurutnya, perempuan juga harus memiliki karir di luar status ibu rumah tangga. Ia selalu mengagumi. Nah, dari kata ini saja kita bisa ketahui bahwa ini adalah contoh dari sudut pandang orang ketiga. Gitu. Nah, tapi harus hati-hati ya, banyak sekali ditemukan sudut pandang dalam cerita itu berubah-ubah. Nah, ini harus diketahui ketika kita mau membuat sebuah cerita, cerpen, kita harus pastikan dulu nih, penulis atau pengarang harus memastikan dulu sudut pandangnya mau apa gitu, mau yang orang pertama atau mau yang orang ketiga. Berikutnya, oke, ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu adalah eh, cara penulisan kita ya di dalam cerita tersebut itu maunya dibawa seperti apa. Nah, fungsi dari penggunaan bahasa sendiri adalah menciptakan suatu nada atau suasana persuasif ya, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Ya, jadi sebenarnya gaya bahasa yang kita pakai pada saat kita menulis cerita atau pada saat kita membaca sebuah cerita itu sangat berpengaruh gitu ya. Misalnya contoh kalau kamu membaca novel-novel tahun 60-an, tahun 70 dan 80 itu kan cenderung Melayu, menggunakan bahasa yang baku, kemudian yang memang kata bahasanya disesuaikan pada zamannya. Mungkin kalau kita baca sekarang, ada anak-anak yang atau ada orang-orang yang tertarik, ada juga yang mungkin kurang menyukai karena bahasanya yang terlalu kaku menurut mereka gitu ya. Nah, sedangkan kalau cerita-cerita yang kita temui ya di zaman yang sekarang yang sudah kekinian yang tahun 90, tahun 2000-an ini penggunaan bahasanya itu lebih fleksibel, gaya bahasanya itu lebih fleksibel gitu ya, mengikuti sesuai dengan zaman yang ada ya. Adanya pengaruh bahasa asing, bahasa daerah ya seperti itu. Kemudian bahasa juga berfungsi dapat menimbulkan suasana yang tepat dalam suatu adegan atau dalam sebuah cerita di dalam cerpen itu sendiri ya. Jadi ketika misalnya ketika Ibu ambil contoh misalnya yang paling general banget ya, yang paling sering ketika Dilan misalnya menyampaikan kepada Milea bahwa ada kalimat jangan rindu gitu ya. Rindu itu berat, biar aku saja kan. Kalimat yang seperti itu kan kaitannya dengan gaya bahasa ya. Nah, ketika kita membaca tulisan yang seperti itu tanpa penulis mengatakan bahwa ini adalah adegan yang romantis, kita dari kalimat itu aja kita sudah bisa merasakan gitu suasana. Oh iya ya gitu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi cerpen. Nanti akan ada tugas untuk kalian, jadi tetap semangat. Kalau kalian masih kurang paham, bisa dibaca modulnya, bisa dibaca slide-nya yang sudah nanti dikirimkan di Google Classroom ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.